Saya sering banyak ya ngelihat orang meninggal gitu. Mimik wajahnya, terus karakter mukanya. Tapi ketika saya melihat Syekh Ali ini, subhanallah, manusia setengah ustaz. Dia senyum, kayak orang senyum, tau gak? Senyum, ya, kayak orang senyum. Bersih, putih, senyum. Saya ngeliatinnya sampai yang lama sama Irfan Hakim juga di dalam. Ya. Yang lain juga ngeliatin, ada teman-teman yang sampai nangis. Ya Allah, saya masih umur 44 kan beliau. Meninggal, terus saya ngeliat, subhanallah, enak banget ya, ahli sorga udah kelihatan lah dari wajahnya kan. Beliau ini menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Begitu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya manusia itu bukan cuma baca Al-Qur'an tapi mengamalkan yang dibaca. Itulah Syekh Ali. Dia enggak cuma baca tapi mengerti. Enggak cuma ngerti tapi mengamalkan. Bukan cuma mengamalkan, bahkan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Jadi subhanallah. Makanya ada doanya kalau orang habis baca Quran tuh, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an, sayangi kami dengan bacaan kami, dengan amalan kami. Misalnya kita lagi baca masalah sedekah, kan nggak semua orang langsung bisa ngamalin sedekah. Iya betul. Yang bagus itu baca, ngerti, amalin, praktekin. Itu Syekh Ali. Nah lanjut cerita ya. Iya siap. Akhirnya dari Rawamangun saya udah seneng tuh. Ya Allah, bisa melihat wajah Syekh Ali. Udah, saya tadinya niatnya selesai dari situ saya mau pulang. Tapi kan mobil saya di sono. Iya, masih. Kalau ke Tangerang kan jauh. Iya, Aduh, ntar gue pulangnya gimana ya? Iya. Udahlah, bismillah deh, masa nggak ada jalan. Udah, saya ngikut. Yang kedua, saya nggak bareng sama Irfan tuh. Dari rumah Syekh Ali ke makam, saya naik ambulan, tapi ambulan yang kedua. Jadi SOP rumah sakit sekarang, kalau bawa jenazah, ambulannya harus 2. Oh iya. Supaya kalau yang pertama nanti ada apa-apa masih ada backup. Ada yang kedua, ya backup-nya. Lewat tol sampai, wah itu udah ditunggu. Saya videonya juga ada. Oh iya. Ibu-ibu udah nunggu di pesantren Daku tuh sebelum masuk. Dan ternyata saya pikir, aduh ini gue bisa masuk apa enggak ya? Karena ini ambulan kedua belum tuh boleh masuk. Tiba-tiba polisi pas ngeliat saya, oke Ustadz, ini mobil terakhir ya. Yang belakang udah nggak boleh masuk. Semuanya dilancarkan ya Pak Ustadz. Iya. Saya masuk, itu pun ditutup pagarnya. Oh iya. Saya buka masker kan, pas polisi lihat, ya Allah Pak Ustadz, masuk. Sholatin lagi, berarti saya 3 kali nyolatin beliau. Nah, yang foto itu, yang aneh lihat Pak Ustadz lagi nyolatin itu di mana? Yang ketiga? Oh itu yang kedua. Yang di depan. Yang kedua. Oh itu yang kedua. Di rumah. Oh. Itu ada yang motoin, saya minta share. Oh iya. Sholatin lagi, makamin, datanglah di situ Abi Amir Faisal, sahabat deket, Syekh Ali Jabir juga. Terus datang lagi Sakir Daulay, terus ada Taki Malik yang Kori itu kan. Banyak deh semua ikut berkabung, ikut bersedih, subhanallah. Jadi ya begitulah kalau orang baik itu karena Covid loh, jadi terbatas. Saya waktu almarhum Uje kan ikut nguburin. Iya. Wah itu dahsyat itu. Seumur-umur saya ikut nguburin orang, yang paling dahsyat tuh satu kayak Jodin MZ. Itu saya ikut nguburin. Itu rame. Yang rame lagi almarhum Uje. Itu rame Lebih banget. rame lagi. Lebih rame pas hari Jumat masa dan di Istiqlal. Itu nggak Covid ya Pak Ustadz ya? Nggak Covid. Iya. Habib Mungzir Al-Musawa, Iya. pimpinan Majelis Rasulullah. Itu saking ramenya ambulan, saya kan nggak naik ambulan penuh. Iya. Saya megang doang nih. Itu dari masjid tempat disolatin sampai makam, Iya. berapa kilo jaraknya? Itu saya jalan ngikutin ambulan. Artinya ambulan tuh nggak bisa gerak, nggak bisa melaju cepet, pelan karena saking jutaan manusia. Searifin, Iya. saya ngikut juga dan ramai juga. Nah terakhir kemarin karena ini Covid, Iya. jadi sangat-sangat dibatasi gitu. Tapi ada satu cerita yang menarik. Jadi Syekh Ali ini kan hobinya kuliner, sama saya. Oh, hobinya Syekh Ali baru tahu nih saya. Kuliner. Saya. Terus saya nggak nanya. Jadi persepsi saya gini, Syekh Ali kan orang Saudi, orang Iya. Arab. Iya. Saya mau ngenalin beliau dengan kuliner khas Betawi. Gitu. Nah, di Gang Kelor nih Ini ada. udah terrealisasikan, udah. Udah. Oh, udah. Udah. Itu berapa sebelum Covid lah. Sebelum Covid. Akhirnya saya mau ngajak beliau makan sate Betawi di Gang Kelor.
Kan ada tuh Daerah legend mana? banget Gang Kelor. Dulu ada Legend bioskop. gue nya yang nggak tahu nih. Kesannya gue tua banget ya. Sini bioskop Nusantara jadi negara. Oh iya, Jatinegara, bioskop Nusantara ya. Nah, itu dulu ada bubur Gang Kelor namanya, dari zaman kakek saya. Itu saya ajak, saya janjian di Gang Kelor ya. Sekali nyampe nih, saya ingat banget tuh sama adenya Syekh Muhammad Jabir. Pas turun ada pelangnya kan, bubur ayam Betawi Gang Kelor. Oke. Sekali turun, dia ketawa. Saya ketawa kenapa? Kenapa saya ketawa? Ustaz Zaki. Kalau ngajak aneh jangan makan bubur Ustaz. Loh, emang kenapa sih? Bubur mah mana nyampe di sini doang katanya, nggak nyampe ke perut. Nggak kenyang maksudnya. Nggak kenyang. Jadi karena orang Arab, orang Saudi mungkin kan nggak level lah. Iya. Kayak kita dikasih makan cilok cuma 2. Iya, sama pasti lapar Gitu kan? Pasti. Loh, emang saya maunya apa sih? Maaf. Nasi Arab lah Ustaz. Oke. Kalau Jadi nasi Arab tuh nasi kebuli, biryani itu ya. banyak pilihan. Oh, banyak pilihan. Saya telepon teman saya punya restoran di Condet buka, namanya Al Mukalla. Janjian lah kita di Al Mukalla waktu itu. Pindah. Pesen lah saya satu nampan itu kan. besar. Makan bareng-bareng. Terus wah aneh sih kalau gini udah biasa saat kambing doang. Emang saya maunya apa? Pala kambing. Waduh, ada nggak pala kambing ya? Tanya sama yang pramusajinya kan. Iya. Mbak, ada pala kambing nggak? Ntar cek dulu Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Ustadz, kalau ada 2, masuk lu pala kambing 2. Kita aja ngap lihat pala kambing 1. Iya benar ya. Nah, sama Mbak yang bilang, Mbak ada 2? Ada. Udah dipesenin. Itu gelondongan pala kambing taruh di mangkok. Masih ada kuahnya. Dipocelin. Mas, karena kan emang empuk banget kan. Porsinya juga habis. Beda kayak ya, kita makan pala ikan gimana sih? Iya. Dipocelin apa? Aneh ngeliat, masya Allah si Alim makannya. Ngobrol lah di situ, panjang lebar, ketawa-ketawa sama si Alim. Orangnya santai dan sering aneh godain. Dia tuh kan kalau ngomong resmi banget bahasa Indonesianya kan. Iya. Ustadz, terima kasih sudah berkenan mengundang saya untuk makan bersama. Dia namanya dia belajar. Iya Pak Ustadz. Kayak kita belajar bahasa Arab. Kalau kita bahasa Arab iya. pasti bakalan baku. Resmi gitu kan. Dia baku banget. Bahasa Indonesia. Nah tuh kalau dia lagi ngomong baku suka saya godain. Saya balas lagi dengan yang lebih baku. Sama-sama Syekh Ali Jaber, semoga apa yang kami siapkan berkenan. Dia ketawa. Ustaz jangan menggoda saya lah, saya tahu. Maaf saya belum bisa bahasa gaul kata gitu-gitu. Orangnya santai banget. Santai banget. Si Ali itu. Dan satu kalimat yang saya posting di IG saya semalam. Ini ada petuah nih Quotes. dari Ustadz Ali sendiri. Ada nasihat dari Syekh Ali. Waktu saya makan nasi tuh, Iya. kita lagi ngomongin, ini minum dulu ya, bentar. Siapa Ustadz? Aduh, udah batuk-batuk nih. Ngomongin pala kambing. Iya. Ini Pak Ustadz sampai jadi agar. Iya, ini pala kambing kering amat nih. Ini kayaknya kerak kambing ini mah. Waduh. Nah, itu pas abis makan dia bilang, Ustadz, kalau kita mau dimuliakan, ada beberapa kalimat ya, saya ambil 2 aja. Kalau kita ingin dimuliakan sama Allah di dunia ini, itu kan impian setiap kita. Iya. Kita aja dimuliain sama presiden seneng, Waduh. diundang, Di langit tuh gue dikasih bangganya. makan kayak Bang Raffi Ahmad Iya. diundang vaksin kan, walaupun itu bermasalah. Iya. Itu kan seneng banget kan? Iya benar. Upload di IG, Yes. dapat undangan dari istana, seneng. Itu dimuliakan presiden istana, apalagi dimuliakan Allah. Iya betul. Jadi kalau mau dimuliakan sama Allah Ustadz di dunia ini gampang caranya. Gimana tuh Syekh? Kalau kita pengen dimuliakan sama Allah di dunia ini, kuncinya satu, muliakan orang lain. Jangan hinakan orang lain sehina apapun nih. Mau dia tukang sampah, tukang pijit, tukang gali kubur. Kalau kita mau dimuliakan sama Allah, muliakan orang lain. Allah pasti muliakan kita. It's very simple. Simple banget itu kalimat. Tidak dengan dalil Quran atau hadis, tapi saya yakin itu merujuk pada hadis atau Al-Quran. Tapi simple banget. Jadi kalau kita pengen dimuliakan sama Allah dan itu sebuah mimpi yang diimpi-impikan kita, ya caranya cuma gampang. Muliakan orang lain. Itu prinsip. Dan saya berharap juga abang bisa ingat pesan itu. Insyaallah Pak Ustadz. Muliakan orang lain. Melalui Pak Ustadz kan dari Syekh Ali ke Iya. Pak Ustadz ke Aneh. Wah ini akan terus. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari beliau ringan lagi nih. Makanya saya sering membahasakan dengan dakwah santuy.
eh, puncak keilmuan seseorang itu bukan titel, Iya, Pak Ustadz. bukan doktor, bukan MA, bukan profesor, Bukan ijazah bukan juga. ijazah. Puncak keilmuan seseorang itu bukan harta, Iya. rumah berapa lantai, merek mobilnya apa, bukan jabatan, menteri atau apa, enggak. Dia cuma bilang puncak keilmuan seseorang itu tidak lain adalah kerendahan hati. Itu puncak keilmuan. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu banyak tapi dia sombong, dia belum menemukan puncak keilmuan. Tapi ketika ada orang yang semakin dia pintar, ilmu padi lah, Iya. Semakin Semakin- tinggi semakin berunduk. semakin berat dan semakin merunduk, Iya. itulah akhlak. Dan itulah yang akan kita bawa mati, bukan yang lain. Bukan titelnya, bukan jabatannya, bukan hartanya. Tapi yang dibawa mati adalah akhlak, kerendahan hati tadi. Oh, dasar. Itulah beberapa quotes dari Syekh Ali yang menurut saya ringan dan sering saya pakai. Saya sampaikan kemana-mana supaya bisa jadi bekal hidup. Pak Ustadz. Kan ilmu tuh buat jadi bekal hidup. Iya. Gitu, Pak. Iya, Pak Ustadz. Aduh. Bang Zack and Friend nih. Pak Bang Ustadz Zack yang and bilang. Friend, siap. Bang Zack and Friend itu tadi ini kayaknya edisi eksklusif banget ya. Eksklusif banget. Waduh, dari Saya ada satu video yang eksklusif. Iya. Nanti kita kasih lihat. Ini nggak saya share. Jadi saya itu sebenarnya kalau saya ikut nyelawat itu kemarin saya bantuin teman-teman media. Karena kan ingat pesan saya Ali tadi. Iya. Mudahin. Kalau kita mau dimudahkan sama Allah, mudahkan urusan orang. Iya. Kalau mau dimuliakan sama Allah, muliakan orang lain. Itu. Kan teman-teman media nggak bisa masuk. Iya, Pak Ustadz. Saya ambilin, saya kirim ke teman-teman. Oh. Kirim. Iya. Jadi banyak tuh naik di online. Iya benar Pak Ustadz. Tapi ada satu video yang kamu harus kepo nih kayaknya. Ini belum ada yang punya. Belum ada. Ini Pak Ustadz aja dan Saya yang punya. di Zaki Mirza Iya. channel ini Nah, aja. Tapi video ini apa ya? Cuman video ketika Syekh Ali ditutup jenazahnya pakai papan. Iya. Tapi karena ada salah papan jadi digeser. Terus kain kafannya sedikit kelihatan. Gitu. Memang ini harus dijelasin dulu situasi saat itu tanahnya agak becek. Iya. Jadi di bawahnya agak ada genangan air. Itu jangan sampai nanti mikirnya kemana-mana Iya nih. iya benar. Ini nih Bukan. diklarifikasi Itu dulu nggak Pak boleh. Ustadz yang lebih tahu nih. soal- Itu karena situasi tanahnya karena habis hujan Iya betul. gede. Nah ingat itu tidak menentukan perjalanan kita nanti di Iya. akhirat. Banyak orang yang justru meninggal di tengah laut lagi berperang tapi malah syahid, gitu kan. Nah ini nanti videonya di akhir aja nanti siap, di akhir Ustaz. dibikin kompilasi gitu Siap. kan, video-video yang saya shoot sendiri. Ya kita cuma bisa mendoakan Bang Zack and Friend di Zaki Mirza Channel, kita doakan mudah-mudahan guru kita ini segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Kita yang suatu saat pun harus nyusul. Kenapa bahasanya harus? Karena pasti. Kan pasti nyusul. Iya Pak. Tinggal nunggu waktu doang. Ya. Suatu saat kita yang nyusul Syekh Ali dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dalam keadaan baik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Maka kita mau berdoa nih buat Syekh Ali khusus. Siap. Khusus Kita ya. berdoa teman-teman untuk Syekh Ali Jaber. Kita aminkan bersama, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau masih penasaran ada beberapa cerita menarik lagi antara saya dengan Syekh Ali Jaber, walaupun mungkin beberapa tahun ke belakang ya, tapi Ini cuplik video. ini kan baru satu cerita dari masalah bubur tuh. Ya. Nanti ada lagi cerita menarik tentang beliau seorang Syekh Ali Jaber seperti apa. Mudah-mudahan tayangan ini bisa jadi ilmu buat kita semua. Amin Pak Ustadz. Oke. Buat semuanya yang Oke. nonton ya Pak Ustadz. Saya Bang Jack, jangan lupa nanti kembali lagi di channel yang sama. Ya. Terus tagline akhirnya gimana Bang? Ngopi dulu santuy berkah. Oke, yuk teman-teman ngopi dulu Santuy berkah. Nanti pada saatnya harus dimakamkan, beliau akan mendapatkan nikmat kubur. Amin. Dan insya Allah kita juga akan mengalami hal yang sama. Ini adalah nasihat bagi kita semuanya.
itu bahwa umur kita, apapun yang kita upayakan, kata Allah, kalau memang sudah waktunya. Enggak, ini kesini. Ini pemakaman Syekh Ali Jabir. Kalau nggak gitu nyolot Pak. Apa kebuka? Masukin sini. Ada galangannya itu. Ikutin aja ya. No, yang mana yang di belakang Bang? Yang belakang satu. Ikutin aja. Galangan aja. Ini masukin satunya, jadi nggak rubuh. Semoga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Allahumma ighfir. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجزه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ثبته عند السؤال